Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu alaika asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita ucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana kita masih diberi kesempatan hidup juga beserta hidayah dan inayahnya. Kedua kalinya salawat salam semoga tersampaikan ke junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang beliau mendapatkan mukjizat terbesar yaitu berupa Al-Quranul Karim. Untuk selanjutnya tidak panjang lebar, saya akan segera langsung sampaikan tujuan saya, yaitu saya akan mengkaji bersama-sama atau belajar bersama-sama, bareng-bareng bersama untuk mempelajari Al-Quranul Karim, karena Al-Quran ini penting sebagai hudan linnas, petunjuk bagi manusia, juga bisa membawa kita menjadi orang-orang yang bertakwa, karena di Al-Quran ini juga disebutkan tidak ada keraguan untuk petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Begini, pertama-tama saya sampaikan langsung pada pokoknya, yaitu dari awal kata-kata di dalam Al-Quran, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim itu artinya dengan atas nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Setelah kita belajar mengkaji bersama-sama, maka kita sampaikan bahwa dibalik hanya dengan kata-kata dengan atas nama perintah Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang, setelah ditafsir, dipelajari, dikembangkan, maka banyak makna yang di situ, makna yang sangat luas. Kenapa dikatakan luas? Ternyata di Bismillah itu mengandung pokok dari sebuah pelajaran yang ada di dalam Al-Quran. Bahkan di dalam Bismillah itu mengandung bimbingan, mengandung dasar hidup, mengandung pelajaran yang ada di dalam seluruh agama, khususnya juga agama Islam. Begini, kita sering mendapat pelajaran dari para guru kita. Kalau kita mau melakukan apapun, kita dasari dengan baca Bismillah. Kenapa? Karena di dalam Bismillah itulah ternyata ada sebuah kalimat dengan atas nama Allah, di dalamnya ada mengandung kalimat perintah dengan atas nama perintah Allah. Itu yang kedua. Kalau kita bahas yang pertama, dengan atas nama Allah, itu sangat berhubungan dengan tujuan kita dijadikan hidup di dunia ini. Seperti di dalam Al-Quran, Allah berfirman, ini ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya saya akan menjadikan di muka bumi ini manusia sebagai khalifah. Artinya apa? Kita manusia ini dijadikan Allah sebagai khalifah, yaitu wakil Allah. Maka hubungannya dengan Bismillah, kalau kita melakukannya dengan atas nama Allah, aktivitas kita, pekerjaan kita, kreativitas kita, mungkin juga ibadah-ibadah kita, yang pada umumnya ibadah juga disebut bekerja. Kalau kita atas nama Allah, apapun yang kita lakukan atas nama Allah, maka kita adalah khalifah. Maka kita terhubung atau sesuai dengan apa yang dimaksud
Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah memaksudkan kita ini adalah untuk khalifah. Maka kalau bismillah ini kita mengerti bukan hanya bacaan, tapi sebagai dasar pengertian bahwa arti di dalam bismillah adalah kita melakukan apapun saat kita mengatakan dengan atas nama Allah, maka itulah bismillah. Nah, begitu. Maka itulah saatnya khalifah. Begitu kita dibimbing membaca bismillah, bukan hanya membaca sebenarnya, tapi menyadari bahwa kita hidup ini adalah atas nama Allah. Hidup kita atas nama Allah, mati kita atas nama Allah, pekerjaan kita atas nama Allah, perjuangan kita atas nama Allah, pekerjaan kita atas nama Allah, segala bentuk aktivitas kita itu atas nama Allah. Itu kita sadari, maka itu bismillah. Seperti itu. Nah, ini bismillah. Kalau bismillah ini kita kembangkan lagi, ini sebelum nyampe pada Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi kalau bismillah ini kita kembangkan lagi dengan atas nama perintah Allah. Nah, ini tadi dengan atas nama Allah, tapi di dalamnya ada lagi dengan atas nama perintah Allah. Karena disebut lillah, itu adalah menjalankan perintah Allah. Jadi kalau kita niat hidup kita lillahi ta'ala, adalah niat kita hidup karena hanya untuk Allah, untuk menjalankan perintah Allah, lillahi ta'ala. Nah, dengan atas nama perintah Allah saya bekerja. Ini bismillah. Kalau kita mau bekerja, kita mengatakan dengan atas nama perintah Allah saya bekerja, itu namanya bismillah. Bahkan dengan atas nama Allah, perintah Allah, kita melakukan aktivitas apapun, ibadah, perjuangan, juga bahkan makan, minum juga atas nama perintah Allah. Kita menyadari apapun yang kita lakukan atas nama perintah Allah itu bismillah. Secara otomatis itu bismillah. Maka alangkah anehnya saat kita mengatakan bismillah, kok tidak ada kesadaran kita ini menjalankan perintah Allah atas nama Allah, atas nama perintah Allah. Nah, ini aneh. Maka dengan pengkajian kita ini, harapan kita melakukan apapun sudah bismillah. Jadi bismillah kita benar-benar merasuk secara lahir dan batin, secara raga dan jiwa, secara ucapan dan kesadaran. Ini maksudnya ngaji kita. Mudah-mudahan seperti itu. Di dalam bismillah, di dalam setiap kita menjalankan perintah Allah, maka di dalamnya ada billah. Kita sambungkan langsung ba dan lilahnya menjadi billah. Ismu di dalam atas nama perintah itu ada billah, yaitu sebab Allah. Sebab Allah lah saya bisa makan. Sebab Allah lah kita bisa hidup. Sebab Allah lah kita juga bisa melaksanakan apapun. Sebab Allah lah kita bisa jadi apapun. Sebab Allah lah kita mendapatkan posisi dimanapun, tempat dimanapun, menjadi di kantoran, di bangunan, atau di perdagangan. Itu sebab Allah. Itu bismillah juga, billah di dalam bismillah. Kita menyadari sebab Allah, semuanya ini sebab Allah. Apapun yang terjadi sebab Allah. Ya, ini billah. Maka di dalam bismillah itu dengan atas nama Allah juga atas sebab Allah. Nah, terus kita lanjutkan lagi dengan bismillah, billahnya dengan sebab kekuatan Allah. Billah dasarnya la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya atau tidak ada kekuatan illa billah, kecuali dengan billah, sebab kekuatan Allah.
Maka bilah yang selanjutnya adalah bilah dengan kekuatan Allah. Kita dengan kekuatan Allah lah, maka kita bisa berdiri. Dengan kekuatan Allah lah kita bisa bekerja. Dengan kekuatan Allah lah kita bisa sholat atau ibadah. Tanpa kekuatan Allah kita nggak bisa. Kita bekerja tanpa kekuatan yang ada dari Allah, kita tidak bisa bekerja. Maka kita tidak bisa mengakui hasilnya ibadah kita, nilainya ibadah kita, hasilnya pekerjaan kita menjadi pengakuan kita. Karena kita nggak punya apa-apa, kita nggak punya kekuatan, kita itu Adam, nggak punya apa-apa. Kepandaian juga kita nggak punya, ilmu nggak punya, karena semuanya milik Allah. Tanpa Allah, tanpa kekuatan Allah, maka tidak punya apa-apa. Nah, dengan kesadaran sebab Allah kita bisa apapun, bisa melakukan apapun, bisa menjadi pandai, bisa berbicara. Ini juga kekuatan Allah, anugerah fadl Allah. Maka bagaimana mungkin kita bisa mengakui kita punya pahala? Bagaimana mungkin kita bisa mengakui kita punya uang, punya harta? Kenapa? Karena kesadaran kita, otak kita, kecerdasan kita, kesempurnaan pikiran kita adalah milik Allah. Andai kita tidak punya kekuatan, kita tidak bisa bekerja, tidak punya harta. Bahkan kalau kita tidak punya kesempurnaan dalam akal dan pikiran yang diberikan Allah, kita nggak mengerti harta. Maka kita bisa mengerti, bisa mencintai, bisa mencari, semuanya sebab Allah, sebab kekuatan Allah. Maka kalau kita lakukan semuanya atas nama perintah Allah, bismillah itu juga sebagai dasar pengabdian kita kepada Allah. Nah, maksudnya begini. Kenapa sebagai dasar pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena juga di dalam Al-Qur'an disebutkan, fadkhuli fi ibadi, fadkhuli jannati. Hambaku, masuklah kamu menjadi hambaku, maka kamu akan masuk ke dalam surga. Maksudnya begini. Kalau kita ingin surga, bukan amal kita yang kita andalkan. Saya punya amal banyak, pahala banyak, nilai banyak, amal saya nggak terhitung. Bukan itu. Jadi bukan amal yang kita andalkan, bukan kebaikan yang kita andalkan, tapi bismillah. Fadkhuli fi ibadi, masuklah kamu dalam golongan hambaku, maka kamu akan masuk surgaku. Di mana pengertiannya juga bismillah itu. Saat kita mengatakan dengan atas nama perintah Allah saya bekerja, dengan atas nama perintah Allah saya beribadah. Kita ibadah kita kepada Allah, maka kita adalah hamba Allah. Fadkhuli fi ibadi, kita masuk dalam golongan hamba Allah, di dalam golongan hamba Allah. Ini adalah fi ibadi. Nah, bismillah ini fadkhuli fi ibadi. Nah, pengabdian yang kepada Allah itu akan menjadi kepada Allah kalau kita membaca bismillah, karena bismillah adalah kalimatnya dengan atas nama perintah Allah. Begini, kenapa kita harus atas nama perintah Allah? Karena takwa itu adalah menjalankan perintah Allah. Takwa, al-jannatu lil muttaqin, surga itu diberikan kepada orang yang takwa. Ya, ada hubungannya. Terus takwa itu adalah menjalankan perintah Allah. Menjalankan perintah Allah itu hamba Allah. Akan diakui menjadi hamba Allah kalau kita menjalankan perintah Allah. Kita akan menjadi disebut takwa kalau kita menjalankan perintah Allah. Bismillah itulah hubungannya kita dengan atas nama perintah Allah. Maka dengan bismillah lah kita akan menjadi takwa. Dengan bismillah lah kita akan menjadi hamba Allah. Begitu. Kenapa? Karena
Allah sendiri menyarankan kepada kita, wa ani innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduhu hada siratim mustaqim. Maka sesungguhnya Tuhan Allah itu adalah Tuhanku dan Tuhanmu, maka mengabdilah kepada Allah, maka itulah yang disebut jalan siratal mustaqim. Ini hubungannya di Fatihah. Saya sampaikan saat ini karena ada hubungannya dengan bismillah. Begini, dengan bismillah. Wa anik buduni hada siratim mustaqim. Dan sesungguhnya mengabdi kepadakulah, maka itulah jalan yang lurus. Artinya adalah jalan yang kebenaran, adalah jalan yang benar, adalah mengabdi kepada Allah. Bismillah lagi. Kita saat